Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Om Yang Widi, ku baca sloka sucimu, Patrampus pampalam toyam, dibalut keikhlasan, seperti yang engkau ahyukan. Om Yang Widi, ku iringi wajanganmu, bahwa karma layaknya sebagai persembahan, seperti yang engkau serukan. Om Yang Widi, ku bersila di kakimu, dengan segenggam doa, dibungkus ketulusan, seperti yang engkau wahyukan. Om Yang Widi, 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 Om Yang Widi. Pemirsa dimanapun Anda sedang membuka kanal YouTube Hai TV Channel 3 Nabi Orti, semoga selalu rahayu dalam karunia Yang Widi. Sengaja dipilih Rudraksanada untuk mengawali pertemuan kita kali ini. Semoga mendekatkan kita dengan Yang Widi dan wabah cepat mereda, keadaan pulih seperti sedia kala. Namun demikian, kita harus tetap optimis dengan mengikuti anjuran yang berwenang, selalu cuci tangan, keep distancing, tetap di rumah, tapi tetap berkarya, work from home. Seperti saluran Hai TV Channel 3 yang selalu mengupdate tayangannya berupa tontonan, berisi tatanan, memberi tuntunan, guna meningkatkan kualitas rada dan bakti kita, karena Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Bersama saya, Diah Parisia, kita awali dengan Wakam Flash, dilanjutkan dengan acara menarik lainnya. Tetap di rumah, tetap bersama Hai TV Channel 3. Segenggam doa, ditabur keikhlasan, seperti yang engkau wahyukan. Om Yang Widi, 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 Om Yang Widi. High Schooling, Sekolah Rumah Hindu Dharma. Inilah media yang sangat sederhana, sekolah rumah dari rumah Hindu Dharma. Hai semua swindu, para siswa-siswi. Sobat High School, di antara 4 program utama High Schooling, selaras kurikulum, loka karya, tutur sebelum tidur, dan excited game, kali ini kita akan mencoba excited game. Setelah belajar dari rumah, kita refreshing, belajar sambil bermain. Kali ini kita akan bermain catur dadakan dengan memanfaatkan barang-barang bekas seperti bekas kemasan air mineral, triplek untuk papan catur, dan juga kertas hitam putih.
3 macam kemasan botol bekas, ukuran mini untuk pion, ukuran tanggung untuk benteng, kuda, dan peluncur, dan ukuran yang besar untuk menteri dan raja. Tinggal tambahkan stiker untuk nama-nama setiap bidan. Setelah papan catur dadakan siap, kita sudah siap bermain. Mari kita mulai bermain catur dadakan. Pemain putih biasanya melangkah lebih awal. Di barisan depan ada 8 pion. Pion melangkah setelahnya boleh ke depan dengan 1 langkah yang maksimal 2 langkah di awal. Di barisan belakang ada benteng yang hanya boleh melangkah lurus ke depan dan ke samping, maksimal 8 langkah. Selanjutnya kuda membentuk huruf L dengan 3 langkah. Selanjutnya peluncur melangkah diagonal sebanyak 8 langkah. Menteri bebas kemana saja dengan maksimal 8 langkah. Dan raja, karena dia berkuasa, dia juga bisa melangkah kemana saja dengan maksimal 1 langkah telah dilindungi oleh benteng, kuda, peluncur, dan pion. Dan yang paling penting, bermain catur harus sportif, tidak boleh menipu. Jika kita menyerang raja, kita harus mengatakan ska. Jika harus menyerang menteri, kita harus mengatakan ster. Dan jika kedua raja sama-sama kalah, itu dinamakan remis, draw, atau seri. Mari kita mulai bermain. Diawali oleh bidak putih yang melangkah duluan. Dilanjutkan oleh bidak hitam. Ini benar, karena jika pion maju di sini, akan dimakan oleh pion putih. Bisa dilanjut. Bermain catur tujuannya untuk menyerang raja. Dia memajukan peluncur untuk menyerang pion yang di sini. Lanjut. Langkah sudah benar karena kuda membentuk huruf L sebanyak 3 langkah. Lanjut. Sekian excited game bermain catur dadakan. Silakan mencoba di rumah, belajar sambil bermain. Salam damai, Channel 3. Berikut ini program Cemeti, Cerah 5 Menit akan menemani Anda membuka lebih luas jendela Hindudharma untuk pencerahan jiwa. Pemirsa Hai TV Channel 3, dimanapun Anda membuka gawai, Napi Orti, Dumugis Tata Rahayu dalam karunia yang widi. Kita jumpa kembali dalam program Cemeti, Cerah 5 Menit bersama Bapak Gusti Ketut Widana yang akan mendiskusikan tentang topik bahasan kita kali ini, kroda. Apa, bagaimana, dan seperti apa contohnya dalam kehidupan nyata di era milenial saat ini? Mari kita bedah dan diskusikan bersama setelah pesan-pesan yang satu ini. Acara ini disponsori oleh Butik Buku Hindu, Altarnya Pustaka Dharma, menghadirkan pustaka utama untuk melengkapi koleksi perpustakaan keluarga Anda, literatur, buku praktis, petunjuk pelaksanaan pancayatnya, puja Trisandya, muspa, serta souvenir Hindu, lagu-lagu rohani hingga pegawat gita multimedia. Kunjungi Butik Buku Hindu, Jalan Nangka Selatan 29A, Denpasar, Bali. Butik Buku Hindu, Altarnya Pustaka Dharma. Masih pada program Cemeti, Cerah 5 Menit, kali ini di Galeri Bukuku, saya sedang bersama dengan Bapak Gusti Ketut Widana. Napi Orti, Pak? Picek-picek nih. Ya, kita langsung membahas, Pak, seperti apa sih makna dari kroda itu, salah satu kata sifat dalam bagian satripu, Pak? Iya, betul. Baik, jadi yang disebut dengan kroda, sebenarnya kroda itu dia termasuk salah satu bagian dari satripu. Kalau kita mengacu pada bahwa kita 16 Loka 21, di situ disebutkan tentang kroda. Bahkan ada bagian lainnya lagi, itu kamo, krodo, loba, Bapak singkat KKL. Nah, tentang kroda itu sendiri
secara konseptual sesungguhnya adalah suatu kondisi di mana seseorang tidak bisa menerima sesuatu itu secara emosional, sehingga ekspresinya itu tampak sekali ketika orang marah, tergambar dari raut wajahnya yang menggambarkan bagaimana ketidak bisa menerimaannya dia terhadap sesuatu tentang apapun, sehingga ekspresinya bersifat emosional. Itu secara konseptual. Pak Widana, sesungguhnya marah itu kan sebenarnya manusiawi, Ya, dirasakan atau diluapkan oleh manusia itu. Ya. Sebenarnya boleh nggak marah itu, Pak? Ya benar, kita ini kan manusia, Ya. punya sifat manusiawi. Sifat dasar manusia sejak lahir bahkan sudah ada unsur-unsur caribu, termasuk salah satu diantaranya adalah roda marah. Jadi marah itu manusiawi sebenarnya. Bahkan ada semacam etika, orang boleh marah tetapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Misalnya mimik, ya, mimik artinya gerak muka kita, bagaimana kita memarahi seorang anak yang melakukan suatu kesalahan. Ekspresinya, pantomimik gerak badan, entah itu tangan, anggaplah menuding begitu, untuk mengingatkan bahwa ada hal yang salah. Jadi memarahi ada unsur-unsur edukasi di sana. Tidak sekedar melampiaskan rasa marah itu secara emosional, apalagi membabi buta. Tanpa sebab misalnya. Ya, tanpa sebab apalagi. Sehingga marah itu semacam cubitan kecil, terutama kepada anak, pada siswa, bahwa ada sesuatu yang salah, tidak bisa diterima oleh orang tua atau guru, sehingga dicubit lewat marah dengan ekspresi yang tentu bersifat mendidik, tidak menghardik misalnya. Itu sih, saya kira boleh, bisa, dan biasa itu marah itu. Ya Pak Widana, kalau kita bicara situasi saat ini, orang pasti lebih mudah lagi terpancing emosi atau mudah marah dengan orang lain. Mungkin lingkungannya juga, mungkin dia mengutarakan kekecewaannya. Nah sebenarnya Pak, cara untuk mengendalikan salah satu bagian dari satripu roda ini gimana Pak? Iya, nah, seperti Bapak sebutkan tadi kan, roda ini juga terkait dengan keinginan. Dalam situasi seperti sekarang ini yang serba sulit, serba ada pembatasan dan sebagainya, tentu banyak hal yang dibatasi sehingga membuat gerak langkah terutama dalam hidupnya merasa terhalang, kemudian tidak mendapatkan sesuatu sehingga marah dia. Nah tentu saja marah ini tidak bisa dibiarkan begitu rupa yang ujung-ujungnya tidak mendapatkan apa sebenarnya. Oleh sebab itu apa yang dipertanyakan tadi, marah bolehlah, tetapi itu bagaimana kita bisa mengendalikan supaya marah itu tidak justru menimbulkan masalah baru. Jadi dari marah yang tidak terkendali itu kan bisa saja justru akan memancing masalah-masalah yang justru akan membuat kita lebih sulit lagi dan bahkan marah lagi nanti. Oleh sebab itu pengendalian diri kita, bagaimana kita bisa mengkondisikan diri dengan situasi seperti sekarang ini, tetap menjaga kestabilan psikologis terutama dengan bersifat tenang. Jadi melihat sesuatu keadaan itu memang sudah begitu rupa adanya, sehingga kita bisa lebih bijak di dalam menghadapi situasi sesulit apapun seperti yang terjadi saat ini. Jadi pengendaliannya kembali kepada diri kita sendiri, kematangan emosional kita. Saya kira itu. Mungkin bisa jadi marah itu bisa membuat kita termotivasi untuk lebih baik lagi, asalkan tidak menyakiti hati. Iya, jadi marah itu boleh, kembali kepada diri kita sendiri untuk bagaimana dari marah itu justru kita dapat berkah, bukan justru menimbulkan masalah. Saya kira itu kata kuncinya. Ya. Terakhir Pak, sebagai closing statement, pesan atau muatan-muatan positif untuk generasi milenial. Ya. Kalau marah sih sebenarnya sudah disebutkan tadi manusiawi, tapi lebih manusiawi lagi dan bijak lagi kalau marah itu tidak terekspresikan secara emosional, karena akan dalam interaksi relasi hubungan dengan yang lain akan bisa menimbulkan masalah baru. Oleh sebab itu nilai yang positif kita ambil, boleh kita marah tetapi kalau bisa diredam dalam diri untuk mencari hikmah di balik berbagai masalah yang sedang kita hadapi saat ini. Saya kira itu. Terima kasih atas penjelasannya Pak Widana. Demikian pemirsa HiTV Channel 3, itulah tadi telah kita simak bersama sungguhan dari program Cerah 5 Menit Cemeti, dan saya dengan Pak Widana mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Salam damai Channel 3. Du 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 du
Terima kasih Anda masih bersama HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan yang didukung oleh Duparani. Sebentar lagi, Manik, kata-kata. Jangan pernah marahi langit karena derasnya hujan, tetapi lindungi diri dengan rumah yang nyaman, mantel yang tebal, dan payung yang kokoh. Dityan Putri Swastini Koster untuk HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Mutiara kata, jadikan arah jalan kita, berpikir, berkata, berlaksana. Medsos memang penting, tapi bukan genting. Ia menjadi genting saat digunakan untuk mendekatkan, bukan menjauhkan orang-orang dekat. Karena itu gunakan medsos, kanal YouTube, untuk membuka YTV Channel 3 agar jalinan jembatan pencerahan terus menyala di hati umat sedharma. Saya Diah Parisya dari Nori House untuk YTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda, berbagai tokoh inspiratif. Karena secangkir ngopi, menikmati solusi, bukan sekadar narasi. Pemirsa HiTV Channel 3 dimanapun Anda membuka gawai, Napi Orti, Dumugis Taterahayu dalam karunia Hyang Widi. Kita jumpa kembali dalam program Ngopi, Ngobrol Inspiratif yang sangat spesial karena secara mendadak kita mendapati kunjungan dari Bapak Made Sunarse, Ketua KPI Provinsi Bali, yang kita daulat untuk ngopi bareng 5 menit exploring, sharing coaching di Kedai Ngopi Wartam. Nah, kita akan membahas tentang sosialisasi program KPI Bali. Namun, kita akan bahas tuntas setelah pesan-pesan yang satu ini. Acara ini disponsori oleh Butik Buku Hindu, Altarnya Pustaka Dharma, menghadirkan pustaka utama untuk melengkapi koleksi perpustakaan keluarga Anda, literatur, buku praktis, petunjuk pelaksanaan pancayatnya, puja Trisandya, muspa, serta souvenir Hindu, lagu-lagu rohani hingga pegawat gita multimedia. Kunjungi Butik Buku Hindu, Jalan Nangka Selatan 29A, Denpasar, Bali. Butik Buku Hindu, Altarnya Pustaka Dharma. Terima kasih Pak Made telah datang ke Galeri Buku Wartam. Kita masih di Kedai Ngopi, Napi Orti Pak. Astong kare selalu baik, becek-becek mantan. Ya. Kita langsung ke pembahasan Pak ini. Pak Made berbicara tentang Bali. Apa sih tugas, tadi sudah dijelaskan. Kemudian event dan kegiatan tahun ini dari KPI Bali. Oke, jadi Astong kare kita mencoba berbuat yang terbaik begitu untuk mengawal tugas yang diberikan oleh undang-undang. Jadi di KPI itu ada 3 hal, ada kelembagaan, ada perizinan, dan ada pengawasan siaran. Oke, jadi ada 3 bidang yang kita punya di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali. Nah, apa yang kita lakukan di bidang kelembagaan? Karena tugas di kelembagaan adalah bagaimana menguatkan lembaga dan menguatkan lembaga penyiaran. Teman-teman kan tahu nih, dengan adanya sistem online begitu, banyak yang sudah tidak lagi misalkan mendengar radio, tidak lagi misalkan melihat TV gitu. Nah, tetapi tidak boleh menyerah, mereka harus kita kuatkan. Apa yang kita lakukan? Salah satunya yang kita lakukan adalah membuat akademi radio. Akademi radio ini adalah bagaimana kita insan radionya kita move lagi untuk biar up to date dengan kebutuhan. Apa sih kok masyarakat sekarang harus digelorakan lagi untuk mendengarkan radio? Oleh karena itu kita bikin akademi. Kemudian kita membuat sekolah P3 SPS. Itu adalah bagaimana kita membuat lembaga penyiarannya mengerti tentang aturan, ya, mengerti tentang apa yang harus dilakukan. Kita bikinkan sekolah pedoman perilaku penyiaran dan sekolah standar program siaran. Nah, itu baru di kelembagaan. Termasuk juga penguatan misalkan KPI Goes to School. Kemudian mengadakan kerjasama penguatan di lembaga penyiaran. Itu di kelembagaan. Lalu apa yang dilakukan di pengawasan?
setiap hari Jumat kita mengadakan Jumat Keramat namanya. Jadi kalau radio, kalau TV, kemudian dia mengadakan acara-acara yang kurang baik, kita berikan sanksi di rapat pleno hari Jumat. Nah itu di pengawasan. Di perizinan kita menginginkan radio dan televisi tidak ruwet di bidang izin. Oleh karena itu kita mengadakan BIMTEK perizinan. Kemudian kita mewujudkan penyegeraan, disegera agar orang-orang di lembaga penyiaran ngurus izinnya pakai online. Nah ini yang kita lakukan di Bali. Nah yang menjadi selalu menjadi reguler kita kan pengawasan gitu. Jadi itu yang banyak. Tetapi karena situasi lembaga penyiaran sekarang tergerus misalnya, kan kita harus kuatkan mereka. Nggak boleh kita ngawas-ngawasin, kita sanksi, tetapi mereka tidak kita kuatkan gitu. Nah ada hal yang fenomenal yang juga kita lakukan. Karena tugas kita memberikan pemerataan terhadap informasi, kemarin kita mengadakan MGD bagaimana Buleleng itu tidak boleh lagi tidak ada siaran. Itu kan berpuluh-puluh tahun itu Buleleng masyarakatnya susah nonton TV gratis, harus pakai parabola atau berlangganan gitu. Nah ini yang menjadi PR kita karena sudah berjalan selama tahun kemarin, tahun yang akan datang kita harus acu lagi karena sudah bagus gitu. Jadi Ya. Itu tadi kegiatan event yang sudah dilakukan berdasarkan 3 bagian itu Pak ya. Ya. Nah menarik, tidak berhenti untuk berkreativitas lalu mengupgrade yang baru. Nah hal-hal yang monumental yang telah dilakukan KP Bali kepada masyarakat Bali itu seperti apa Pak? Singkat saja. Oke, jadi saya kira untuk bisa menunjang kreativitas maka kita juga mengadakan lomba. Misalkan setiap tahun kita memberikan anugerah kepada TV dan juga radio dalam KPID Award. Jadi kita memberikan award, nah boleh kita hanya memberikan punishment tapi tidak memberikan award yang kita boleh. Nah terakhir, jadi tanggal 8 kemarin kita menilai iklan layanan masyarakat yang dibuat oleh radio itu dalam lomba ILM terkait COVID-19. Jadi kita sudah dapatkan itu dalam 4 kategori. Yang pertama kategori pendidikan, yang paling informatif, paling mendidik, yang berbahasa Bali, sama yang favorit. Kita sudah dapatkan kemarin juara-juaranya per kategori itu. Nah ini yang kita anggap sebagai bagian dari untuk menopang kreativitas siaran gitu. Terakhir Pak, sebagai closing statement, apa saran Bapak sebagai Ketua KPI Bali untuk para parodi medsos agar bisa beretika yang lebih baik lagi di medsos, terutama agar Bali ini tetap asri dalam lingkungan dan juga dalam urusan intelektual Pak? Saya kira begini, medsos itu dibutuhkan, Ya. tetapi orang harus lebih bijak dan pintar. Ya. Orang yang cerdas itu biasanya awalnya pintar, tetapi kalau cerdas awalnya pintar lalu cerdas, kalau dibawa ke kiri menjadi cerdik, kemudian ke kiri lagi menjadi licik. Biasanya ini yang berbahaya buat yang lain. Oleh karena itu begitu teman-teman di tingkat kecerdasan yang bagus, bawa ke kanan menjadi bijak gitu. Jadi orang yang bijak adalah orang yang mampu menggunakan dengan baik kepintarannya, menggunakan dengan baik alat-alat yang dipakai. Nah, ini yang harus saya sampaikan, bahwa menjadilah orang cerdas yang bijak ketimbang menjadi orang cerdas yang cerdik dan licik. Nanti kalau ke kiri lagi jadi picik gitu. Jadi kalau orang picik itu seolah-olah dia yang benar semua gitu. Sehingga apa-apa dia share, apa-apa dia gini. Nanti kalau kita jadi perpecahan itu karena orang cerdas itu membawanya kecerdasan ke kiri. Bawa ke kanan menjadi bijak sehingga kita tahu mana yang penting, mana yang harus di-share, mana yang harus dibagikan, mana yang kemudian menjadi konsumsi, itu yang bijak. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Demikian pemirsa HiTV Channel 3, itulah tadi telah kita simak bersama program Ngopi Ngobrol Inspiratif bersama Ketua KPI Bali Bapak Made Sunarse. Semoga dapat memberikan manfaat dan inspirasi untuk kita bersama. Saya Mia Gandewa dan Bapak Made Sunarse pamit undur diri. Salam damai Channel 3. Mari kita abadikan momen bersama Pak ya. 3, 2. Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada. Jalinan makna di balik nada.
Wasya Dimahi Nuyona Prachodayat Umur Bwaswa Tat Sawitor Warenyam Bargo Dewasya Dimahi Nuyona Prachodayat Umur Bwaswa Tat Sawitor Warenyam Bargo Dewasya Dimahi Nuyona Prachodayat Umur Bwaswa Tat Sawitor Warenyam Bargo Dewasya Dimahi Nuyona Prachodayat Umur Bwaswa Tat Sawitor Warenyam Bargo Dewasya Dimahi Nuyona Prachodayat Umur Bwaswa Tat Sawitor Warenyam Bargo Dewasya Dimahi Nuyona Prachodayat Umur Bwaswa Tat Sawitor Warenyam Bargo Dewasya Dimahi Nuyona Prachodayat Umur Bwaswa Tat Sawitor Warenyam Bargo Dewasya Dimahi Nuyona Prachodayat Umur Bwaswa Tat Sawitor Warenyam Bargo Dewasya Dimahi Nuyona Prachodayat Umur Bwaswa Tat Sawitor Warenyam Bargo Dewasya Dimahi Nuyona Prachodayat Umur Bwaswa Tat Sawitor Warenyam Bargo Dewasya Dimahi Nuyona Prachodayat Umur Bwaswa Tat Sawitor Warenyam Bargo Dewasya Dimahi Nuyona Prachodayat Lantunan Sundari Nada yang baru saja Anda saksikan menjadi tayangan pamungkas kebersamaan kita. Semoga menginspirasi kita membangun spirit dalam diri dan bermanfaat sebagai pelita jiwa Hindu Dharma. Mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3, saya Mia Gandewa. Saya Diah Parisya. Mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda para pahlawan Dharma. Karena dengan menonton saja, Andalah pahlawan Dharma yang telah ikut menganyam jembatan pencerahan ke seluruh hati umat Hindu Dharma. Tetap jaga jarak, namun hati tetap dekat dalam satu keyakinan yang sama. Bahwa hanya ada satu orang yang terus diizinkan untuk menyalakan lentera Hindu Dharma agar tetap bercahaya paripurna. Orang itu adalah Anda. See you later, have a nice day. Salam damai, Channel 3. Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan.